Kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi, di sini akan mempelajari tentang responsif dan adaptif. Ini masih introduction ya. Jadi kita kenalan nih yang namanya responsif, adaptif, itu kayak gimana. Jadi kita belum bahas materinya, tapi kita mau kenalan dulu introduction. Yang dimaksud dengan responsif dan adaptif itu seperti apa gitu. Next. Nah, responsif itu adalah membuat aplikasi kita itu bagus tampilannya atau tidak rusak gitu ya pada ketika semua device gitu, semua platform. Misalnya kita tipenya portrait gini ya, kita desain UI aplikasi itu tipenya portrait kayak gini. Ketika device ini di rotate menjadi landscape, nah itu tampilannya akan berubah atau masih tetap baik gitu. Nah itu kita yang disebut dengan responsif. Atau ketika tampilan desktop atau lebih layar yang lebih luas gitu pixelnya, nah tampilannya akan seperti ini misalnya ini. Jadi di materi responsif nanti kita akan mempelajari bagaimana cara agar aplikasi kita bisa bisa menampilkan UI yang berbeda di setiap modenya, apakah mode portrait atau landscape atau versi yang lebih besar gitu. Nah, itu adalah materi tentang responsif. Nah, nanti mungkin penjelasannya nanti ya. Jadi kita akan satu-satu responsif itu nanti kita akan mempelajari tentang media query, gimana cara menggunakan media query. Media query ini secara singkatnya itu dia mengambil ukuran berapa piksel layar yang penggunanya itu. Misalnya saya pakai Samsung gitu. Misalnya Samsung Note 9. Nah, Samsung Note 9 itu ukuran panjang kali lebar itu berapa piksel. Nah, ketika aplikasi ini jalan di Samsung Note 9 yang ukurannya X kali Y pixel gitu. Nah, itu kita bisa ambil tidak menggunakan pixel. Jadi dia langsung main persentase. Apakah dia 10% dari seluruh layar atau berapa persennya. Misalnya kita mau 75% dari layar, kita buat kontainer nih yang ukurannya pokoknya 75% dari layar itu, mau HP-nya kecil, mau HP-nya besar, pokoknya dia ukurannya 75%. Seperti ini misalnya. Ini konsepnya adalah ketika dia layar yang besar ini, dia modenya mode landscape, kita akan membuat kontainer kuning ini dengan lebar atau panjangnya itu yang ini, itu akan memenuhi seluruh layar, tapi dia yang height-nya itu dibuat fix gitu. Misalnya height-nya itu 100 pixel. Ya udah, ketika ukurannya semuanya mau diubah kayak gini ke landscape, ukuran height-nya tetap, tingginya tetap 100 pixel, tapi ukuran lebarnya itu dibuat full gitu. Nah, ini adalah model-model menggunakan media query. Jadi kita main persentase dari pixelnya itu keseluruhan screen. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang widget fleksibel, expanded, fitbox. Terus kita belajar nanti tentang layout builder. Nah, layout builder ini mungkin nanti bakalan kepake banget ya. Jadi kita akan mempelajari tentang memanfaatkan constraint yang ada di layout builder. Mungkin nanti penjelasannya di materi layout builder. Nah, ini adalah model-model responsif. Kemudian kita langsung beralih ke adaptif. Jadi perbedaan responsif dan adaptif adalah responsif membuat tampilan UI kita bisa berada pada mode portrait atau landscape atau versi yang lebih besar itu tidak rusak. Jadi tampilannya itu responsif. Nah, kalau adaptif, misalnya di sini saya punya platform iOS atau platform Android gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menampilkan sebuah dead picker gitu ya.
date picker. Nanti materi date picker kita bisa pelajarin selanjutnya. Nah, date picker secara defaultnya iOS itu bentuknya seperti ini, pengguna iPhone ya. Nah, sedangkan Android nanti date pickernya seperti ini. Ini ada package-nya sendiri, date picker. Nah, tampilan ini merupakan tampilan adaptif yang berbeda di setiap platform. Misalnya kita mau tampilan platform iOS, ya tampilannya pakai date pickernya iOS, atau tampilan Android pakai date pickernya Android gitu ya. Nah, itu. Jadi kita bisa ngecek nih apakah tipe HP atau tipe mobile yang digunakan user itu apa jenisnya. Jadi kita bisa menggunakan platform ini, platform titik. Nah, nanti kita disediain ini nih dari pihak Flutternya. Dia ditanya ini tipenya boolean ya. Jadi nanti kita bisa if else, apakah platform yang digunakan si pengguna itu Android atau iOS atau Linux atau Mac OS atau Windows, Fuchsia gitu, ini dari Google-nya. Nah, ini kita perlu mengimport .io. Nah, materi tentang adaptif mungkin nanti ya kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita di sini cuma perkenalan aja perbedaan responsif dan adaptif itu seperti apa dan introduction-nya. Kita mau belajar apa aja. Mungkin cukup sekian, terima kasih.